Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Kindi aja, bersama saya Muhammad Al Kindi. Ya, sebelum masuk ke video, saya ingin bertanya pada teman-teman tentang dari mana para ilmuwan tahu kalau zaman dulu tuh ratusan juta tahun yang lalu tuh ada dinosaurus, manusia purba, dan Megalodon ya. Gimana cara ilmuwan tahu bahwa dulu tuh semua itu ada gitu loh? Gimana ya? Nah, makanya di video ini saya ingin menjawab pertanyaan saya sendiri soal itu. Penasaran? Ya, sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tar dulu intronya. Dari mana para ilmuwan arkeologis, paleontologis, dan ahli geologi bisa tahu tentang kondisi dunia pada masa lampau sehingga kita tahu bahwa jutaan tahun yang lalu itu ada dinosaurus, ada manusia purba, ada ikan hiu megalodon, dan lain-lain. Ya, seperti yang mungkin sebagian besar kamu ketahui, sumber informasi utama bagi para ilmuwan untuk meraba kehidupan pada zaman prasejarah berasal dari fosil yang ditemukan. Fosil dalam arti adalah sisa-sisa atau jejak makhluk hidup dari masa lalu yang terawetkan secara alami. Memang bisa memberikan banyak informasi kepada kita yang hidup di zaman modern tentang kondisi kehidupan di masa lampau. Dari mulai kapan makhluk hidup yang terfosilisasi itu hidup, bagaimana bentuknya, cara kerja sistem tubuhnya, sampai kondisi lingkungan pada zaman makhluk hidup itu. Bagaimana caranya ilmuwan tahu bahwa fosil yang ditemukan berasal dari ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan tahun yang lalu? Ya, ada dua metode berikut ini. Nomor 1. Metode radiometric dating. Metode radiometric dating ini sangat umum dilakukan oleh ahli arkeolog yang pada intinya adalah menghitung perbandingan unsur tertentu pada spesimen fosil untuk kemudian dibandingkan dengan kandungan unsur yang sama pada atmosfer dengan prinsip waktu paruh keseluruhan atom. Dari semua jenis radiometric dating ini, yang akan dibahas adalah pendekatan unsur karbon atau lebih ngetren dengan istilah carbon dating atau C14 dating. Metode ini dikembangkan oleh profesor kimia di Emmerich bernama Willard Libby di akhir 1940-an yang akhirnya menjadi metode standar bagi para arkeolog di seluruh dunia. Apa sih ide di balik metode ini? Untuk metode ini sebetulnya tidak terlalu berpatokan pada karbon. Ada banyak bahan kimia lain yang menjadi indikator karena unsur C14 ini memiliki keterbatasan sendiri, yaitu batas umur sampel fosil dan perubahan kadar C14 di atmosfer yang kerap berubah karena ulah manusia. Pertama, umur fosil yang sudah amat sangat tua menyebabkan kadar C14-nya menjadi sangat kecil, sehingga ada batasan umur fosil yang bisa dianalisa dengan memakai metode carbon dating ini. Biasanya, batas itu adalah 50.000 tahun, yang artinya fosil yang lebih tua dari 50.000 tahun akan kurang akurat kalau dianalisa dengan carbon dating ini, kecuali dalam beberapa kasus khusus di mana sampel yang ditemukan sangat istimewa kondisinya. Kedua, kadar C14 di atmosfer kadang berubah secara drastis dikarenakan pembakaran bahan bakar fosil yang mengurangi kadar C14 di atmosfer. Dan sebaliknya, tes nuklir yang dilakukan beberapa negara bikin kadar C14 atmosfer naik 2 kali lipat antara 1950 sampai 1963. Maka dari itu, kadar C14 atmosfer pada tahun 1950 selalu menjadi patokan kadar C14 sekarang. Dan angkanya selalu jadi referensi dalam perhitungan. Nah, terus gimana ceritanya untuk fosil yang lebih tua dari 50.000 tahun? Untuk spesimen fosil yang lebih tua dari 50.000 tahun, para peneliti menggunakan jenis unsur radioaktif lain yang biasa dipakai untuk mengukur umur fosil yang sangat tua. Contohnya, K40 yang meluruh jadi AR40 dengan paruh waktu 1,25 miliar tahun. Karena paruh waktunya yang panjang banget ini, biasanya metode KAR dating dipakai untuk batu dan mineral yang usia absolutnya antara 200.000 sampai 5 juta tahun. Sementara itu, untuk spesimen yang berumur di atas 5 juta tahun, seperti fosil dinosaurus yang kurang lebih
65 juta tahun digunakan metode fission trade dating. Nah, metode fission trade dating yang menganalisa kandungan uranium di mineral lapisan strata tanah tempat fosil tersebut ditemukan. Nomor 2, metode stratigraphy. Stratigraphy ini cabang dalam geologi yang meneliti lapisan bumi, tepatnya lapisan batuan di lapisan terluar bumi alias kerak, dan terbentuknya lapisan-lapisan itu. Bidang ini pertama diteliti mendalam sama Nicholas Steno tahun 1669 yang bikin teori dasar agar para ilmuwan bisa menganalisa umur fosil berdasarkan letaknya di lapisan tanah yang berbeda. Nah, masing-masing lapisan itu disebut stratum, kalau banyak disebut strata. A. Law of superposition. Prinsip pertama dari metode stratigraphy adalah makin rendah lapisan tanah tempat lokasi fosil ditemukan, berarti makin tua umurnya. Mungkin ini kedengarannya simpel banget, tapi emang pada dasarnya kalau keadaannya nggak diisi sesuatu, lapisan tanah yang di bawah pasti tertimbun oleh lapisan di atasnya. Terus menerus begitu hingga ribuan tahun dan membentuk strata atau lapisan yang berlapis. Prinsip ini simpel banget untuk dipakai kalau kita mau membandingkan apakah fosil A lebih tua apa lebih muda dari fosil B. Nomor B, Principle of Original Horizontality. Prinsip ini juga simpel idenya. Intinya, semua endapan yang bikin lapisan itu semua akan buat lapisan yang secara umum horizontal alias rata. Walaupun awalnya tanah itu nggak rata, karena adanya gravitasi, erosi akan selalu nyebarin tanah supaya jadi rata. Tapi, kenapa ada tanah yang naik turun kayak bukit dan jurang tanpa buatan manusia? Itu sebabnya adalah gaya yang lebih besar yang ada di lapisan yang lebih rendah, serta pergerakan di kerak bumi alias teori plate tectonics. Pergerakan inilah yang bikin adanya lapisan yang nggak horizontal karena adanya force yang bikin tanah di daerah tertentu naik atau turun. Pengecualian ada di lapisan tertentu kayak pasir yang bisa membentuk lapisan yang miring-miring. Nomor C, Principle of Lateral Continuity. Prinsip ini juga simple. Intinya, semua endapan itu nyebar ke semua arah. Kalau ada lapisan tanah yang mirip tapi terpisah sama sesuatu, bisa diasumsi bahwa dulunya mereka nyambung. Nomor D, Principle of the Cross-Cutting Relationship. Prinsip ini mengatakan kalau ada sesuatu yang bikin potongan di satu lapisan atau lebih, potongan itu lebih mudah atau terjadi belakangan ketimbang lapisan yang terpotong. Nomor E, Principle of Fauna Succession. Prinsip ini berhubungan sama makhluk hidup yang berkeliaran waktu lapisan tanah lagi terbentuk nih. Karena naturalnya bangkai tanaman atau hewan itu cuma tergeletak begitu aja di tanah. Dia ikut masuk ke lapisan tanah yang lagi terbentuk saat dia mati. Dan karena umur fosil dari makhluk hidup A dan B yang hidup di zaman yang berbeda, pasti bakal ditemukan di lapisan yang beda juga. Seperti prinsip nomor 1 tadi, makhluk hidup yang hidup di masa lebih dekat sekarang, fosilnya bakal ditemukan lebih dekat ke atas. Dan bisa dibilang lebih muda. Ya, jadi itulah cara para ilmuwan meneliti hal-hal zaman dulu, seperti dinosaurus, manusia purba, atau yang hal-hal zaman dulu lainnya ya. Oke, saya rasa sekian dulu di sini. Sebelum saya tutup videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.